Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Khairiyah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Di sini saya akan mempresentasikan terkait mata kuliah Etika Dakwah dengan dosen pengampu Ibu Zulfa Ismawati MPD. Terima kasih Ibu atas bimbingannya dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah melihat video presentasi saya ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai dai dan masalah keluarga. Keluarga merupakan unit kecil sosial dalam masyarakat yang adanya keterikatan pasangan suami istri, anak kandung, anak tiri, maupun anak adopsi. Aristoteles mengungkapkan yakni posisi keluarga atas rumah tangga itu sangat sentral, yaitu sebagai pembinaan atas negara. Di dalam keluarga lah seseorang mendapati pertemuan kedekatan dengan sesama manusia, termasuk dalam perlindungan pertama. Tetapi kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT menjadi masalah yang masih sering terjadi di kalangan keluarga dan dipandang sebagai urusan internal yang bersangkutan. Kekerasan biasanya disebabkan oleh bentuk gender, oleh pandangan gender, disebut dengan gender related violence. Sebagian besar masyarakat, KDRT ini belum bisa diterima sebagai suatu bentuk kejahatan. Oleh karena itu, perihal masalah KDRT biasanya diselesaikan secara kekeluargaan atau penanganan hukum yang tidak tuntas. Padahal masyarakat internasional telah menciptakan standar hukum yang efektif dan perhatian khusus pada kasus KDRT. Dan di Indonesia juga sudah ada standar hukum yang efektif mengenai KDRT, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Mengingat korban kekerasan dalam rumah tangga itu adalah biasanya perempuan yang sebagai korban, beranggapan bahwa KDRT itu adalah masalah gender, yaitu adanya ketidakadilan terhadap gender, adanya kedudukan yang berbeda terhadap perempuan menjadikan mereka sebagai korban kekerasan yang dilakukan oleh pria. Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah sebuah hal yang baru, namun biasanya korban ini menyembunyikan masalahnya dan ditutupi oleh keluarga sendiri. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa kekerasan merupakan bagian dari didikan atau pembinaan dalam rumah tangga. Hal ini terbentuknya situasi atas hakikat pembentukan rumah tangga. Melihat KDRT di Indonesia yang pada umumnya adalah perempuan atau istri, realita tersebut mengakui bahwa kekerasan rumah tangga berkaitan erat dengan soal gender, diskriminasi terhadap perempuan yang tidak pernah diangkat ke permukaan, sehingga masalah tersebut masih bisa dibilang masalah privasi. Kalau dilihat dari klasifikasi gender, secara umumnya memang laki-laki itu dianugerahkan dengan fisik yang gagah perkasa, tidak terlalu terkait emosional dan senantiasa rasional, mempunyai daya kepemimpinan yang berwibawa serta menggemari aktivitas yang aktif dan menantang. Kalau dilihat perempuan itu justru sebaliknya, yaitu bersifat lemah lembut, anggun, pintar memasak, kemudian juga pintar dalam mengemas rumah. Kemudian perempuan ini memang dikuasai oleh emosi, keterikatan emosi, dan efektif dalam membantu, tapi memang kurang dalam memimpin dan lebih meminati aktivitas di dalam ruangan. Tanggapan umum melihat bahwa dalam sebuah rumah tangga, suami dan bapak itu adalah pemimpin, sementara istri dan ibu itu berperan sebagai membantu kegiatan rumah tangga dan pengikut yang setia. Nah, kemudian hadirnya Islam di muka bumi juga merupakan sebuah pesan atau sebuah petuah untuk menebar kedamaian di seluruh alam. Dengan kata lain, Islam juga menegaskan bahwa agama sangat anti dengan kekerasan, termasuk terhadap perempuan. Islam sebagaimana agama lain juga mengajarkan kepada pemeluknya untuk tidak berbuat kasar dan kejam terhadap perempuan. Bahkan dalam Islam, pertanda kesempurnaan iman seseorang itu diwarnai atau dilengkapi dengan kebaikan perilakunya kepada sesama, terlebih kepada perempuan, termasuk sikap dan tindak lakunya terhadap istri.
Dalam konteks ini, dakwah itu hadir sebagai solusi karena bisa jadi masalah yang timbul itu karena kurangnya ilmu tentang tanggung jawab masing-masing. Tanggung jawab istri itu kayak seperti apa, tanggung jawab suami itu seperti apa. Kemudian bisa dilihat juga dari kondisi keimanan yang lemah dan kurangnya ilmu pengetahuan agama dan pemicu lainnya yang menimbulkan masalah KDRT. Selain itu, maraknya kasus KDRT ini biasanya dikarenakan kurangnya pemahaman nilai-nilai agama dalam diri seseorang. Oleh karenanya, tidaklah berlebihan jika dakwah merupakan bagian yang cukup penting bagi umat manusia. Nah, dengan memperhatikan sejumlah prinsip yang digariskan Islam dalam kehidupan rumah tangga, jelas sudah bahwa semua bentuk perilaku kekerasan terhadap perempuan itu bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar kehidupan. Artinya, para laki-laki atau suami yang melakukan tindak kekerasan dapat dihukum sebagai orang-orang yang berdosa besar karena sudah melanggar prinsip-prinsip dasar agama. Bukan hanya sanksi moral, melainkan juga pantas diajukan ke pengadilan pidana. Terlebih dalam konteks Indonesia sudah ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Merupakan landasan hukum terkuat untuk mewujudkan pencegahan sekaligus penghapusan tindak kekerasan. Di samping itu, perlindungan korban serta penindakan terhadap pelaku kekerasan. Nah, memperoleh kehidupan yang bahagia itu kan tidak hanya di dunia. Dunia itu tidak menjadi patokan untuk kehidupan yang bahagia. Akhirat pun menjadi tujuan akhir kehidupan manusia. Begitu juga dengan dakwah, tujuannya tidak hanya dunia, tetapi akhirat pun menjadi patokan dalam kehidupan. Hidup bahagia tidak hanya dilakukan saat berdoa saja, tetapi dipadukan juga dengan usaha. Oleh sebab itu, dakwah ini mengajak manusia untuk kembali ke jalan yang benar dan mengingat Allah untuk senantiasa berbuat kebaikan terhadap sesama dan mengingatkan untuk tidak berbuat keburukan atau perilaku yang keji, serta mengajak manusia agar ingin memeluk agama Islam dengan tujuan meraih kebahagiaan hidup di dunia dan serta di akhirat, dan juga mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, keluarga sakinah adalah keluarga Islami yang berbentuk organisasi yang dibangun atas fondasi nilai-nilai agama. Implementasi nilai-nilai tersebut dalam membangun keluarga berarti menjadikannya keluarga teladan yang dapat menjadi panutan dan contoh bagi masyarakat. Dalam masyarakat tertentu, seseorang itu bisa dihormati dan dijadikan panutan karena keadaan rumah tangganya yang hidup rukun dan damai, serta taat dalam menjalankan ajaran agama Islam. Dalam hal ini, menguatkan keberadaan keluarga yang sakinah sebagai wadah, perwujudan mawaddah warahmah merupakan sebuah keniscayaan dalam wujudnya penguatan perannya. Berdakwah mengenai masalah keluarga sebetulnya bukan untuk mencampuri urusan rumah tangga seseorang, melainkan untuk memberikan sebuah pencerahan, sebuah penengah terhadap pelaku dan korban agar tidak terjadi kembali kekerasan dalam rumah tangga. Karena hal tersebut memang bukanlah teladan Rasulullah. Beliau pun tidak pernah sama sekali mencontohkan memukul istrinya, dan tidak ada satu riwayat pun yang menceritakan bahwa Rasulullah tentang perbuatan tersebut. Bahkan dalam hadisnya Rasulullah cenderung mengecam pemukulan terhadap istri, seperti hadis dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, "Janganlah seseorang di antara kamu memukul istrinya bagai unta, yaitu memukulnya di pagi hari tetapi kemudian malam harinya mencampurinya." Karena ajaran Islam itu sangat menjunjung tinggi martabat manusia yang tak terkecuali perempuan, sebagaimana yang sudah dicontohkan dalam kehidupan keseharian Rasulullah. Oleh karena itu, Islam sangat mengajarkan untuk tidak memandang siapapun, melindungi, menyelamatkan tanpa terkecuali dari beragam suku, ras, warna kulit, dan perbedaan kelas sosial. Karena salah satu misi dakwah Rasulullah yaitu mengangkat harkat dan martabat laki-laki dan perempuan agar mendapatkan perlindungan yang layak tentang hak-hak pribadi sebagai manusia. Karenanya, Islam melakukan perubahan dalam tatanan hukum dan perundang-undangan yang diikuti oleh perkembangan zaman
yang tercermin dalam sikap dan kehidupan Rasulullah melalui metode uswatun hasanah. Karena menjadi seorang dai itu nggak mudah, karena seorang dai itu nggak hanya dituntut untuk berdakwah untuk dirinya, tetapi untuk orang lainnya juga. Nah, seorang dai yang tidak efektif bagi dirinya itu akan mempengaruhi kepada orang lain juga, kepada dirinya sendiri, kepada keluarganya juga. Maka dari itu dai haruslah tangguh, terutama dalam kesehatan mental, karena itu sangat berpengaruh bagi dirinya serta orang lain. Apabila kesehatan mental tidak baik, maka akan fatal bagi seorang dai untuk menjadi contoh untuk para mad'unya. Sebab kerja dakwah akan berurusan langsung dengan mad'u, berurusan langsung dengan orang lain yang memang kesehatan mentalnya terganggu, seperti misalnya kehilangan tujuan hidup, pedoman dan teladan hidup. Dengan sehat rohani serta mental akan menghasilkan sifat kepribadian positif, akan menghasilkan positive vibes untuk para mad'unya, untuk menunjang keberhasilan dakwah mental yang sehat, akan membuat etos kerja yang baik. Sekian presentasi dari saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.